location unknown. Try to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown. Try to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, even if I'm miles away. On the first flight back to your side, and how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side. Yeay, by location unknown. Tapi ini bukan location unknown ya. Jelas nih, kita balik lagi di Cafe Cerdas bersama saya Sinta Nusa dan mana nih anak satu? Nyuwun sewu Bapak. Oh, Iya, ini salah satu unggah unggu ya Pak ya. Alias tata krama sopan santun ya. Ini nggak sopan bekas saya. Masa dikasih yang bekas, baru dipuji ya Pak ya. Siap, Dasar. Pak. Ayo Masa balik sini. bekas? Duduk yang baik Kan ya. gengsi ya. Duduk pun juga ada tata kramanya ya Iya. Pak ya. Begini ya Pak ya. Ada Kalau cowok mannernya. sama aja. Ya masa harus kamu gini cowok mau juga, Pak? begini ya kan cantik nanti. Masa gini juga Pak, coba Pak. Udah gini Pak. Boleh seperti itu. Boleh gini. Terserah lu deh, yang mana gimana. Masih bersama Pak Sastro juga di sini. Beliau selaku kepala sekolah di SDN Bubutan 4 Surabaya dan juga PLT. Kepala Sekolah SDN Kaliasin 1 Surabaya. Pak, tadi kan ada tantangannya ya Pak ya. Katanya anak zaman sekarang tuh lebih susah diatur, tata kramanya jelek gitu. Kenapa ya Pak? Ya, penyebabnya apa sih kok anak sekarang lebih susah diatur? Penyebabnya kan banyak ya. Sekarang kan untuk era globalisasi ini kan bebas ya. Ada internet itu sudah masuk. Sekarang kan seperti anak itu mengakses segala sesuatu itu kan dengan mudah ya. Contohnya di YouTube, di Sosial media dan iya, lain-lain. itu kan mudah. Sehingga ini menuntut peran orang tua ya, peran orang tua yang betul-betul harus bisa mendampingi anak-anak ketika misalkan mendapat tugas mencari materi di sosial media, misalkan orang tua harus mengontrol ya, dikontrol. Sehingga yang seharusnya tidak dilihat anak itu bisa terminimalis gitu. Itu salah satunya. Pengaruh emosional juga mungkin ya Pak ya? Iya. Nah, kalau yang selama ini sudah diterapkan nih sama Pak Sastro di sekolah ataupun di lingkungan terdekat sih dari murid-muridnya sendiri, apa Pak biar lebih tertata sopan santun tata kramanya di sekolah? Ya, kita menerapkan di tata tertib itu ya, tata tertib. Oh, berarti tertulis jelas ya Pak? Iya, ada di tata tertib, kemudian ada reward bagi mereka yang melakukan, yang sudah bisa melaksanakan dengan baik. Door prize ya Pak ya? Ya, Kulkas, kipas angin gitu ya, dipikir Ya, jalan semacam sehat, bukan di sekolah. pujian atau Dapat nilai A langsung gitu ya Pak? seperti itu. Enggak ya. gitu juga sih. Kemudian kalau Oke. untuk yang lain itu banyak ya kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan karakter tata krama anak-anak dan sopan santun di sekolah. Misalkan anak-anak sekolah mengadakan kegiatan membuat lomba tentang cerita anak yang isinya itu adalah karakter, bagaimana cara sopan santun ya, ada dialog-dialog di situ. Oke, jadi diceritakan seperti kehidupan sehari-hari begitu Kehidupan ya Pak? sehari-hari. Oh, iya. Tapi sebenarnya Seru gini Pak, ya. kalau kita bicara tentang sekolah, siapa aja sih yang termasuk dalam warga, bisa dibilang warga sekolah, itu siapa aja? Apakah orang tua juga termasuk dari warga sekolah? Ya. Atau mungkin abang-abang di luar itu yang jual jajanan warga sekolah juga? Nggak tahu. Yang benar yang masuk yang mana nih Pak? Semua harus mendukung ya Pak sebenarnya ya? Iya, Dari untuk guru, pelaksanaan murid. pendidikan karakter, terutama sopan santun dan tata krama, itu tidak bisa kita berjalan sendiri. Meskipun di sekolah sudah diberi aturan sedemikian rupa, ketika kita melaksanakan itu tidak bisa kita berjalan sendiri. Ya, itu harus ada dukungan dengan warga sekolah. Ya, kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada penjaga sekolah, ada admin, ada mungkin security ya, dan semua warga sekitar yang ada di situ. Oh, warga sekitar itu juga warga sekolah juga. Iya, termasuk orang tua siswa. Oh, Karena mendukung ya, mau dibentuk sebagus apapun di sekolah, Betul. kalau di rumah orang tua tidak mengingatkan, menerapkan sebagai habit atau kebiasaan, Betul. percuma
karena sebenarnya sekolah pertama buat anak tuh ya di keluarga itu sendiri ya Pak ya. Ya nggak bisa kalau tidak ada dukungan dari orang tua. Betul, jadi harus saling ya, nggak cuma mentang-mentang orang tua udah aku sekolahin di sekolah yang bagus nih, SDN Kaliasin misalnya gitu ya, atau SDN Bubutan gitu ya Pak. Terus aku udah langsung jadi nggak bisa, harus orang tua juga. Kamu punya adik nggak? Saya punya adik, saya udah kuliah. Udah kuliah ya? Kuliah. Tapi sepupu masih ada sih yang masih untung sih Pak, kalau masih kecil takutnya nurun kelakuan kakaknya. Saya nggak akan menurunkan hal-hal buruk. Yang positif Positif ya. pasti. Yang buruknya biar saya aja yang tahu gitu. Tapi selama ini Pak, ada nggak kejadian unik begitu Pak di sekolah yang terkait dengan pelanggaran begitu Pak, tata krama dan juga sopan santun, dan apa yang dilakukan pihak sekolah oleh Pak Sastro nih? Iya, ini kejadian unik sebenarnya banyak sekali. Salah satu deh Pak, yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Ketika waktu itu kan ini ya, belum daring ya, ini kan waktu tatap muka itu anak-anak ketika waktu jam pelajaran istirahat, mereka itu keluar tanpa izin, kemudian bahasanya colut ya Pak? ke Indomaret, kemudian ngambil makanan, jajan, terus kembali lagi. Nah, dia mencari tempat gitu sambil makan-makan gitu, bungkus-bungkusnya itu dibuang-buang sembarangan begitu. Otomatis mereka kan juga melanggar aturan sekolah, tata krama, ya macam-macam, kebersihan, macam-macam. Ketahuan lagi. Itu yang jadi besar. Itu cara menanganinya ya, kita kan di situ ada guru kelas ya, kemudian kita panggil, kemudian orang tuanya juga kita datangkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu memang tidak sesuai dengan melanggar tata tertib, utamanya di tata krama dan aturan sopan santun yang ada gitu. Nah kalau menurut Pak Sastro sendiri nih, ini kan penting banget ya Pak, pendidikan karakter, sopan santun, tata krama nih. Perlu nggak sih Pak itu dimasukkan jadi kayak mata pelajaran begitu Pak? Perlu atau tidak menurut Pak Sastro? Sekali. Perlu ya? Iya. Kalau dulu mungkin masuknya apa Pak? Di PKN atau apa? PPKN. PPKN ya. Mungkin, kalau sekarang juga ada di di Budi Pekerti ya, di PPKN memang ada di situ. Tapi sekarang kan pembelajaran di SD itu adalah tematik ya, jadi terintegrasi antara bahasa Indonesia, IPA, matematika, Budi Pekerti itu kan ada di sana semua. Berarti semuanya harus mata pelajaran apapun disisipi tata krama Budi Pekerti itu. Nah, kalau tadi Bapak kan menjelaskan gimana ada kejadian unik waktu dulu sekolah masih belum daring. Nah, tapi kalau sekarang daring berubah kan. Soalnya lebih pinter nih. Dengar-dengar katanya tuh dibikin dia seolah-olah on cam padahal tuh video. Benar. Gimana pinter cara menerapkan sopan santun di saat daring, Mbak? Iya. Selama 2 tahun ini ya. Padahal mereka sekolahnya nggak mandi tuh kayaknya, Pak. Kita punya ini istilahnya kontrol semacam untuk orang tua. Jadi setiap guru itu mempunyai kontrol karakter istilahnya. Jadi ketika mereka melakukan pembelajaran secara daring dari rumah, orang tua pun diberi oleh gurunya kontrol, semacam lembar kontrol begitu. Nah, lembar itu harus diisi secara jujur kepada orang tua. Jadi ketika anaknya melakukan hal sesuatu yang tidak baik ya harus dicintai begitu. Harus jujur ya, jangan ditutup-tutupin kesalahan anaknya. Tingkat integritas mereka kan juga merupakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya Pak, salah dan satu dikirim ke caranya. sekolah, ke guru kelasnya, kemudian dilihat, oh ternyata anak ini melakukan ini, tahu. Jadi orang tua harus ada kerjasama itu tadi. Nah itu dia, saling bersinambungan. Poin-poinnya apa aja tuh Pak? Mungkin boleh dikasih tahu salah satunya mungkin atau salah 5, salah 10 mungkin. Ya yang jelas ya pendidikan karakter, integritas itu. Apa aja mungkin? Jadi mungkin dia apakah dia poinnya. Apakah dia menjalankan ibadah seperti itu ya Pak ya? Apakah dia datang tepat waktu? Itu kalau religius. Kalau untuk kedisiplinan, kejujuran ya kedisiplinan misalkan dia mengerjakan soal itu sendiri dibantu orang tua. Oh gitu. pasti. Pasti dibantu. Ya masa dibantuin orang tuanya nyulis juga kan. Ya makanya kan harus jujur juga dari orang tua kan. Pak terakhir Pak, sekarang ya memang pesan. repot. Iya repot Pak. Ini harus benar-benar mindset semua harus dirubah begitu. Pak terakhir silakan disampaikan kepada sobat cerdas semua nih yang lagi nonton sekarang. Harapan Pak Sastro, pesan-kesan terkait norma dan sopan santun tata krama. Iya. Terkait dengan norma dan sopan santun tata krama ini, harapannya bahwa tata krama ini tidak hanya dilakukan di sekolah ya. Jadi setelah anak-anak kita mendapatkan ilmu di sekolah tentang tata krama dan sopan santun, maka harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang tua di rumah sebagai figur
sebagai contoh dari anak-anak untuk memberikan tauladan ya. Jadi tentang tata krama, sopan, disiplin ini semua ada pada orang tua sehingga anak-anak itu melakukan hal yang sama apa yang dilakukan orang tua kan seperti itu. Oke, diterapkan Terima dimanapun kasih. ya Pak akhirnya Iya. tidak hanya di sekolah, tidak hanya dalam sekolah tapi dimanapun anak itu Dimanapun. berada sehingga bisa membentuk para penerus generasi bangsa yang berkualitas. Tuh, karena ya. bangsa tuh kualitas bangsa itu dari masyarakatnya sendiri. Apalagi anak-anak itu mudanya dari tuh. kecil Ya, diterapkan. tambahan Mbak, boleh menambah? Boleh, Boleh, silakan. kasih. Nah, ketika mereka nanti harapannya untuk pendidikan karakter itu kan tingkat dasar ya, dasar. Jadi mereka kan anak-anak punya cita-cita, ada yang jadi dokter, polisi, Betul, guru, dan betul. lain-lain. Nah, ketika mereka jadi guru adalah guru yang mempunyai karakter. Ketika mereka jadi dokter, dokter yang berkarakter. Satu lagi Pak, jadi seperti YouTuber itu. sekarang. YouTuber juga yang harus berkarakter. Bikin konten yang positif, jangan asal Iya, kan. Nah itu, seperti kalau itu. karakternya udah Sampah dong. baik, mau jadi apapun nanti ke depannya udah Betul. pasti akan baik. Itu yang dibutuhkan oleh bangsa Betul. kita Indonesia. Luar biasa, terima kasih Pak Iya. Sastro waktunya. Semoga sehat selalu ya Pak. Salam buat Amin. rekan Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswanya Pak. Iya, yang pasti terima keren-keren kasih. semua. Akhirnya, Sebelum kita ya, tutup, berakustik siap dulu? Oke, siap. siap. Udah minum ya, udah minum ya. Nah, kalau gitu saya Sinta Rosa. Saya Anton Pradana, kebalik ya. Iya, boleh. Sampai jumpa di Cafe Cerdas. Bye. Bye-bye.